Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Santai. Ya, saya Fahmi dan di sini saya nggak sendiri. Kita namanya ngobrol juga mana sendiri sih? Masa ngobrol sendiri? Nah, aku nggak sendiri, jadi aku bareng teman aku. Halo, halo. Dengan teman aku, Halo, nah halo, ini dia. Siapa namanya? Seruni. Nah, kali ini aku Fahmi ditemani sama Seruni. Kita bakal ngobrol beberapa menit ke depan. Mau ngobrol apa kita? Nah, kita mau ngobrolin tentang kendala komunikasi. Oh iya, just information ya, informasi aja buat teman-teman. Eh, kita, aku sama Seruni, kita bikin podcastnya nih jauh banget loh jaraknya. Soalnya kan kalau aku sendiri tinggal di Jogja. Kalau kebetulan Seruni tinggal di mana Seruni? Di Maluku Utara. Nah, Maluku Utara. Nah, sayangnya Seruni belum di Jogja. Jadi kalau buat ngobrol langsung nggak bisa, jadi ya terpaksa, bukan terpaksa sih, ya keadaannya. Jadi kita menyesuaikan kondisi, kita bikin podcast ini via online, via ini bikinnya online ya. Jadi jauh. Seruni ada di Maluku, kalau aku ada di Jogja. Nah, kita kali ini kita bakal bahas tentang kendala komunikasi nih. Nah, apa sih kendala komunikasi? Maksudnya gimana sih? Nah, ngomong soal komunikasi nih, kita harus tahu dulu dong apa itu komunikasi. Ya nggak teman-teman? Nah, kalau menurut Seru nih, komunikasi itu apa sih komunikasi? Komunikasi yaitu proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Wah, sudah jelas mungkin ya. Kalau belum jelas, saya bantu jelaskan. Nah, tadi bahasanya mungkin agak intelek ya, Mbak Seruni ini. Nah, jadi komunikasi ini eh, secara simpel deh, aku jelasin simpelnya biar teman-teman semua gampang mahaminnya ya. Simpelnya gini deh, komunikasi itu adalah penyampaian sebuah informasi dari orang ke orang, yang mana disebutnya sebagai komunikator kepada komunikan ya. Tadi jelasin Mbak Surni juga, antara komunikator dan komunikan. Contohnya deh, kalau simpelnya aku ngobrol sama Mbak Seruni nih. Aku nyampein sebuah informasi. Nah, aku di sini sebagai komunikator dan Seruni itu sebagai komunikan. Aku sebagai penyampai informasi dan Seruni sebagai penerima sebuah informasi yang disebut komunikan. Nah, contoh simpelnya gitu ya teman-teman semua. Mungkin bisa dipahami. Nah, ngomong lagi soal kita bahas kendala dalam komunikasi ya. Kalau kendala komunikasi nih menurut Seruni, kendala komunikasi itu pengertiannya apa sih? Definisi deh. Definisi kendala komunikasi. Kalau menurut Seruni apa nih definisinya? Kalau menurut aku, kendala komunikasi itu gangguan yang terjadi dalam proses penyampaian dan penerima suatu pesan dari individu kepada individu yang lain. Nah, itu ya tadi teman-teman dengar sendiri. Yang namanya kendala itu sebuah gangguan yang terjadi dalam sebuah penyampaian informasi. Jadi kayak gini ya, mungkin informasinya nggak sampai gitu ya, Seruni ya. Iya, Jadi kendalanya ya mungkin ada kayak gini nih, mungkin kalau aku sama Surya ini kan jauh nih, kita via online, jadi mungkin bisa jadi kendala jaringan, masuk kendala komunikasi ya Surya ini ya. iya, Nah bisa. iya. Jadi kadang sinyalnya tidak bersahabat, bisa jadi kan sinyalnya pulang pergi. Jadi masuk kendala dalam komunikasi. Nah, contoh deh, tadi kalau aku ngasih contohnya sinyal, kita berkomunikasi dari jarak jauh kita pakai HP, itu contoh aku tuh. Coba kalau menurut Seruni, contoh kendala komunikasi apa nih contohnya nih? Kalau hmm, kalau menurut aku contoh kendala komunikasi, contoh kendala pribadi, komunikasi pribadi, Boleh
boleh deh pribadi kalau ada. Itu contohnya kayak seseorang yang memiliki sifat pemalu dan sukar untuk berekspresi ketika ia ingin berkomunikasi dengan orang, maka ketika ia ingin berkomunikasi dengan orang pasti dia memiliki sifat yang sensitif tinggi Oh iya. untuk bisa memecahkan kode dari orang tersebut. Oh jadi kayak apa ya, mungkin kayak malu-malu gitu ya, iya gak sih? Iya, Oh berarti mungkin iya, orangnya introvert ya, orangnya melankolis dia, melankolis parah. Nah mungkin kayaknya ini pengalaman Mbak Surni sendiri apa gimana nih, kayaknya pengalaman sendiri deh, dialamin sendiri deh kayaknya nih. iya, Surni kayaknya orangnya iya benar. introvert. Oh bener kan. Nah terlihat ya teman-teman dari mungkin teman-teman sendiri ada yang bisa eh, bedain yang mana orang yang introvert, orang yang melankolis sama orang yang ekstrovert yang sanguin ya. Yang kayak Mbak Suruni mungkin bisa dibedain, termasuk bisa di teman-teman nilai sendiri ya masuknya yang mana nih dari cara ngomongnya. Nah itu bisa teman-teman eh, artiin bisa ya gitu deh pokoknya. Kalau Suruni masuknya yang mana nih, introvert apa ekstrovert? Kalau aku sih menurut aku kalau Suruni ini masuknya introvert. Bener nggak? Iya benar. Nah, kalau dari pengalaman Suruni tadi ya berarti penyampaian sebuah informasi itu kadang nggak bisa sampai karena orang yang diinformasikan tuh dia tertutup gitu ya mungkin ya. Iya, Ya iya, udah tertutup, memiliki. memiliki sifat tertutup, jadi mungkin buat mahamin suatu informasi yang baru diterima itu agak susah gitu ya. Iya agak susah. Agak susah. Nah itu kalau menurut pengalaman seru nih. Nah kalau menurut kalau pengalaman aku nih, pengalaman pribadi nih, banyak banget sih sebenarnya Iya, pengalaman yang berkait dengan kendala komunikasi. Nah aku cerita deh ya, boleh ya, seru nih ya aku cerita nih. boleh kok, Oh, boleh. boleh, masa nggak boleh podcast sendiri kok. Nah kalau pengalaman aku nih soal kendala komunikasi dulu nih, aku kan sekarang tinggal di Jogja ya, seru nih ya. Iya, Nah iya. sebelum aku tinggal di Jogja nih, dulu aku pernah menetap selama 4 tahun di Medan. Nah Wah, serius. iya aku dulu karena orang tua aku kan, ayah aku orang Jogja tapi ibu aku orang Medan. Jadi waktu aku kecil tuh aku dulu pernah tinggal 4 tahun di Medan. Nah karena dari kecil aku eh, berbaur sama orang sana, jadi logat bahasa itu pun ya punya ciri khas sendiri kan ya kalau orang Medan kan ya. Ya kalau Orang lebih, Medan, ya. iya, kalau lebih banyak orang tahu orang Medan tuh logatnya keras gitu kalau banyak kan orang nganggapnya, iya nggak sih? Iya, Nah bahkan bukan cuma menurut orang sih, menurut aku juga, karena banyak juga teman-teman aku yang aku kenal, baru kenal, dia orang Medan, orang Sumatera, Sumatera Utara, Medan lah pokoknya, karena yang aku tahu ya orang Medan gitu kan. Kebetulan ketemu orang Medan juga, wah keras banget sih orang Medan kalau ngomong, nggak bisa, dari benar sih. logatnya, iya, dari logatnya, dari volume suaranya pun teriak-teriak dia kalau ngomong. Ngegas mulu. Ngegas. Nah ini bukan maksud ini ya, bukan maksud eh, apa sih, bukan maksud ngomongin orang Medan, cuman karena aku dulu orang Medan, aku ngerasain sendiri gimana kehidupan di sana, logat aku. Nah ketika aku pindah ke Jogja itu aku kelas 4 SD, aku kelas 4 kelas 4 naik kelas 5, aku lah naik kelas 5, kelas 5 aku di Jogja, aku pindah tinggal di Jogja. Nah jadi untuk berbaur itu aku agak susah. Karena apa? Karena itu tadi logat aku keras. Aku ngomong aku ngomong biasa malah dikira ngajak berantem coba. Iya, soalnya dari logat pun itu tadi eh,
namanya kendala ya, itu kendala aku ketika aku dari Medan yang mana lebih logat atau cara bicaranya itu keras. Aku pindah nih ke tempat yang 180 derajat perbandingannya sama lingkungan aku di sana, di Jogja, yang mana orangnya tuh lemah lembut. Ya gitulah teman-teman, mungkin tahu sendiri yang ketemu orang-orang Jogja kan. Nah, kalau Seruni belum ketemu orang Jogja, dia belum ke Jogja kok, makanya ke Jogja dong. Nah, orang Jogja tuh lembut-lembut kalau bicara, lemah lembut, lemah gemulai gitu kan. Tapi itu tadi kendalanya apa? Kendalanya logat aku jadi kadang nggak semua orang bisa nerima, nggak semua orang Jogja yang logatnya lemah lembut itu bisa mudah bergaul sama orang-orang yang kayak aku dulu, yang mana logat aku masih bawa-bawa sama logat Medan, cara bicara aku masih keras, masih ya beteka kayak beteka itu apa kamu tahu nggak Seru nih beteka itu apa? Beteka, aku juga nggak tahu ya, itu istilah Medan iya sih. Jadi kayak ngomongnya ngotot gitu loh nih, Seru nih. oh iya Nah itu iya kayak iya ngotot iya. gitu kalau ngomong. Nah sama nih bahasanya juga nih, kalau yang orang Medan mesti tahu nih, yang denger podcast nih, nah mungkin ada orang Medan. Jadi kalau di Medan itu nyebut motor kendaraan roda 2 itu bukan motor tapi kereta. Tahu nggak Seru nih? Tahu tahu. Ya jadi kalau orang Medan itu nyebut kendaraan roda 2 itu bukan motor tapi kereta. 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 Jadi waktu aku masih baru-baru di Jogja nih, aku nanya temen aku kan, pernah ngobrol-ngobrol kan, habis itu nanya, kamu dijemput naik apa? Nah, naik dia jawab naik motor. Nah, kalau naik motor itu enggak, aku nanya ding apa tuh gimana, aku pokoknya aku ngomong kereta lah. Kalau aku naik kereta. Wih, bingung nggak tuh? Kalau kereta ya kereta api kan ya. Aku dijemput naik. Nah, kalau aku dijemput naik kereta gitu. Wih, temanku bingung nggak tuh? Bingung dia. Bingung dia. Ih, keren gila kamu. Dijemput sekolah naik kereta. Buh, emang kereta kalau di sini, aku nanya ke teman aku. Kalau kereta di sini apa emang kereta? Ya kereta api. Oh, kalau di Medan itu, nah, aku jelasin dong. Kalau di Medan tuh kami nyebut kereta motor itu kereta. Jadi ketika itu aku masih kental dengan bahasa-bahasa ciri khas di sana. Ada juga selain itu eh yang paling melekat nih di benak aku. Jadi kalau bahasanya kemarin itu di Iya. Medan itu kami pakai bahasanya semalam. Semalam ya. Kemarin tuh semalam. Jadi Kemarin nah, semalam. nah kalau Kak tanya nih, Seru nih, kamu kemarin pergi kemana? Nah, ngerti kan kemarin pergi kemana? Oh, kemarin siang aku Iya. pergi ke sini. Nah, padahal Seru nih emang kondisinya gini deh, contohnya deh. Seru nih siang-siang pergi ke Indomaret. Nah, kalau bahasa Indonesianya kan normalnya aku nanya nih, Seru nih kamu kemarin kemana? Gitu kan. Oh, kemarin siang aku ke Indomaret. Indomaret. Nah, kalau di Medan nih biasanya, Seru nih kamu semalam kemana? Bingung nggak kamu? Semalam aku kemana ya? Nah, pasti kalau orang anggapnya semalam itu malam-malam kan? Malam hari gitu kan ya? Iya. Nah, iya. Iya. Nah, kalau di Medan tuh semalam tuh artinya kemarin. Nah, jadi waktu aku naik ke temen aku, eh, semalam PR-nya apa gitu kan? Wah, bingung nggak tuh dia? Emang semalam masuk kelas kita? Iya, jadi gitu dulu. Bahasa aku masih kental-kental kan pakai bahasa sana. Jadi aku nanya, semalam kita ada PR apa? PR-nya apa? Semalam. Lah semalam kapan? Emang masuk kelas malam-malam gitu, orang mikirnya gitu. Jadi bingung temen aku tuh.
Bingung banget ya. Bingung banget, kasihan banget dia mikir semalam memang sekelas. Nah itu sih kalau pengalaman pribadi soal kendala komunikasi. Jadi lebih ke apa ya, lebih ke yang aku alamin pengalaman pribadi sih lebih ke kultur ya kalau gitu ya, kultur Kendala. budaya, iya Kendala bahasa. kendala bahasa. Nah itu sih mungkin kalau menurut aku pengalaman pribadi aku. Kita udah ngobrol berapa lama nih BTW? Udah, wah lumayan lama kita ngobrol. BTW kita ngobrol nih sampai Lumayan. sampai capek-capeknya aja. Kalau dicapek kita bakal selesai kok. Nggak, teman-teman nggak usah eh, apa ya. Kalau teman-teman capek dengerin kami nggak apa-apa, keluar dulu. Gitu aja nih, seru nih mungkin obrolan kita. Mungkin Mbak seru nih, ada lagi yang disampaikan di podcast ini? Nggak ada. Nggak ada ya? Udah. Oh ya, ketahuan nih Mbak Seruni ini sangat introvert. Coba deh, dari podcast ini nih, aku nanya sama Seruni nih. Coba dong kesimpulan dari podcast kita kali ini. Kesimpulan, terdapat banyak faktor yang bisa menghambat komunikasi, kendala komunikasi. Tapi meskipun begitu, terdapat solusi dan manfaat yang bisa diambil. Solusi dan manfaat agar komunikasi bisa berlangsung efektif. Salah satunya dengan mengetahui masalah dalam hal ini. Nah, mungkin itu ya kesimpulannya. Ya. Ya, bener banget sih. Jadi selain dari kendala yang ada dalam komunikasi, kita juga bakal nemuin solusi. Atau gini deh, di balik sesuatu yang negatif pasti ada hal-hal yang positif. Positif. Di balik hitam pasti ada putih, ya nggak? Ya. Nah dari kendala komunikasi aku tadi nih, dari pengalaman pribadi aku, kendala aku di sisi lain kan juga kita jadi tahu nih, oh kalau orang ini bahasanya kayak gini ya, oh kita jadi tahu gitu kan, kita jadi tambah wawasan. Nah dalam kendala komunikasi pasti juga ada sebuah hal baru yang kita bisa jadikan sebuah wawasan di situ buat kita, ya nggak? Iya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Kebetulan udah capek nih ngomongnya nih, Mbak Seru ini capek nggak ngomong? Enggak sih, Seru Lumayan sih. apa, Seru dari tadi diem aja, yang kayak ngomong banyak kan apa sih. Nah iya, ya udah mungkin teman-teman gitu aja mungkin pembahasan kita dari pada podcast ngobrol santuy, ngobrol santai. Ngobrol santai kan, iya ngobrol santai, podcast kita Santai. ngobrol santai kali ini. Mungkin dari teman-teman, dari sini teman-teman bisa ambil pelajaran mana komunikasi itu walaupun berkendala, cuman ya namanya kita juga kebetulan aku sama Seruni ini satu prodi, satu kelas juga di prodi ilmu komunikasi. Nah wis tepuk tangan dong. Nah dari sini kita bisa belajar sesungguhnya komunikasi itu penting, ya penting lah. Masa menjadi orang diem doang, nggak berkomunikasi? Ya mungkin gitu aja teman-teman. Ya, penting dong. Ya mungkin gitu aja teman-teman. Saya Fahmi dan Serodi undur diri. Enjoy your life. Sukses untuk kita semua. Oke, untuk ini kita tutup. Oke, bye teman-teman. Bye. Bye.